hanya dengan engkau memuji menyembah, terus memuji dan menyembah. Apapun masalah persoalanmu yang tidak bisa diucapkan, yang dokter berkata tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi, tinggal tunggu waktu lagi, tinggal tunggu beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi. Tetapi tahukah engkau ketika terus memuji menyembah, Roh itu yang akan menyampaikan semua masalahmu, keluh kesahmu kepada Bapa yang di sorga. Karena kita sudah tidak ada kata-kata lagi. Kita tidak berdaya lagi. Tetapi tahukah Anda ketika Roh menyampaikan semua kepada Bapa di surga, maka Bapa yang di surga yang akan turun tangan, yang menyelesaikan masalahmu, yang menolong engkau tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Tahukah Anda ketika Anda terus berbahasa roh, yang tadinya lemah nggak berdaya. Tetapi ketika Anda terus berbahasa roh, terus berbahasa roh, ada kekuatan yang baru dalam dirimu. Ada kekuatan, ada kebangkitan, ada kehidupan yang baru. Yang tadi loyo sudah nggak berdaya, lemah nggak berdaya. Tetapi tiba-tiba timbul semangat lagi. Timbul ada harapan lagi. Dan timbul lagi kekuatan lagi untuk terus maju dan maju pantang mundur. Saudara, selama ini kita selalu ingin mendengar penglihatan dan nubuatan. Ya, penglihatan nubuatan semua, kalau ada penglihatan nubuatan semua orang senang. Karena apa? Dengar pesan Tuhan. Apalagi pesan Tuhannya tokcer, manjur, terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Wah, luar biasa. Tetapi hari ini kita mau belajar. Tuhan ajak kita ada peningkatan. Bukan cuma di kanjang penglihatan dan nubuatan aja, saudara. Kalau kita cuma di penglihatan nubuatan, cuma segitu aja kelas kita, tingkat kita. Tetapi hari ini, Tuhan mau kita belajar naik tingkat lagi yang lebih tinggi. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menyampaikan keluh kesahmu di Roma 8 ayat 26-27. Ya. Hanya Roh Kudus yang bisa menyampaikan kepada Bapa segala keluh kesahmu, segala masalahmu, persoalanmu. Dan Bapa yang menyelidiki sampai ke dasar hatimu. Dia mengetahui semuanya. Dan dia akan memberikan jawaban yang terbaik kepada Anda. Dan bukan cuma sampai di situ. Tetapi Tuhan mau kita semakin melekat lagi, semakin ada peningkatan lagi. Ketika kita ada peningkatan lagi, memuji menyembah, ada terobosan-terobosan terjadi. Tahukah Anda, kalau kita nerobos sendiri dengan kekuatan kita tidak bisa, kita tidak mampu. Tapi kalau Roh Kudus yang berjalan bersama kita, Dia yang akan memampukan kita untuk melakukan terobosan-terobosan terjadi. Dan Roh Kudus yang ada bersama dengan kita, itu yang membuat terobosan-terobosan terjadi. Sehingga ada jalan terbuka, ada pintu terbuka, ada keleluasan, ada kemudahan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Roh Kudus itu yang luar biasa. Anda bisa dibaca di Yohanes ya, kalau nggak salah, Yohanes 14 ayat 15 sampai terus semua. Di sana saya pernah sampaikan, di mana Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus yang akan menolong, ya, menolong kita, menghibur kita dikala kita susah, dikala kita mengalami kesesakan, dikala kita tidak ada jalan keluar. Dan Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Kita nggak mampu, kita nggak bisa, kita nggak tahu, kita nggak bisa ngomong apapun, tetapi Roh Kudus yang akan memberikan hikmatnya, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatannya, mengajarkan kepada kita, dan terutama kita mau belajar hari ini ada peningkatan terjadi. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita otoritas dan kuasanya di dalam diri kita masing-masing. Ya, kalau kita cuma dalam kanjang penglihatan dan nubuatan, itu sudah lama, saudara. Kita cuma dapat penglihatan dan nubuatan. Ketika digenapi, tergenapi, kita senang, kita sukacita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tetapi semakin dunia ini, semakin kedatangan Tuhan semakin diambang pintu. Iblis juga tidak tinggal diam. Iblis juga bergerilya mencari orang-orang yang dapat ditangkapnya, yang dapat diseretnya untuk masuk ke neraka kekal. Anda pernah baca Alkitab di mana zaman Hermagedon, peperangan Hermagedon sedang terjadi. Dan hari ini kita lihat, ya, saya membaca di YouTube sekilas di mana
di apa ya, di Instagram atau Facebook ya, sekilas di mana gubernur Jakarta yang mempercepat ya supaya terlaksananya antikris ya, cap 666 yang akan dimulai. Semua berbelanja tidak pakai uang lagi sekarang. Semua akan tidak pakai uang fresh ya, uang cash. Tetapi semua akan dijadikan satu. Itu tandanya antikris ya, yang akan masuk dan sedang masuk saat ini. Dan begitu juga anak Tuhan dipenuhi Roh Kudus luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, bisa menyampaikan pesan Tuhan, penglihatan nubuatan luar biasa. Tetapi tahukah Anda, anak Tuhan harus dibekali otoritas dan kuasa Tuhan. Kalau tidak ada otoritas dan kuasa Tuhan, kita tidak bisa mengalahkan serangan si jahat. Kita akan babak belur. Awalnya memang tidak langsung pinter, saudara. Tidak langsung kebel, enggak. Tapi latihan dan latihan kecil. Dari engkau terus memuji menyembah, ya. Saya kasih contoh orang yang minder, habis jatuh bangkrut, enggak berani keluar, enggak berani ketemu orang, malu, minder. Tetapi ketika engkau terus penuh Roh Kudus, engkau terus memuji, menyembah, memuji, menyembah. Terus memuji, menyembah. Roh Kudus itu bukanlah roh yang minder atau takut, tidak. Roh Kudus itu adalah roh yang memberikan keberanian kepada kita, kepercayaan diri kepada kita. Dan ketika kita terus memuji, menyembah, engkau akan percaya dirimu semakin kuat. Dan ketika engkau pede, engkau percaya diri semakin kuat, engkau terus memuji, menyembah, engkau melekat kepada Tuhan, wibawa Allah ada dalam dirimu. Dan kalau wibawa Allah dalam dirimu, engkau berkata-kata, manusia dengar katamu. Manusia akan melakukan apa yang kau perintahkan, kau kerjakan. Dan ketika engkau punya wibawa, hasilnya itu luar biasa. Ketika wibawa Allah dalam hidupmu, engkau berkata pergi, orang akan pergi. Engkau berkata datang, orang akan datang. Kenapa? Ada wibawa Allah di dalam dirimu. Tidak cuma sampai wibawa Allah dalam dirimu, tetapi semakin melekat masuk ke dalam Tuhan, masuk ke dalam Tuhan terus. Ketika engkau sudah penuh dengan wibawa Allah, engkau mandiri. Engkau percaya diri, engkau mandiri. Meraih lagi setingkat lagi. Minta otoritas dan kuasa yang dari Tuhan. Dan ketika kita punya otoritas dan kuasa Tuhan, kita berdoa. Serangannya kembali kepada pengirimnya. Kita berdoa. Serangannya semua kembali dari mana dia datang, kembali ke tempatnya. Dan ketika kita punya otoritas dan kuasa Allah, semua rancangan orang tidak baik, rancangan orang jahat, semua akan kembali kepada orang yang mengirimnya. Dan ketika orang berbuat tidak baik, akan mengambil nyawamu, maka yang terjadi bukan nyawamu yang hilang, tetapi akan kembali nyawa orang itu juga sendiri yang diambil, saudara. Karena ketika engkau punya otoritas dan kuasa Tuhan, percayalah, covering Tuhan ada dalam hidupmu. Penyertaan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu. Apapun yang orang perbuat kepada engkau, tidak akan bisa mengenai engkau. Apapun yang orang perbuat kepada engkau, akan kembali kepada orangnya sendiri. Dan kau tidak akan babak belur, tetapi orang itu yang akan babak belur. Saudara, kita terkadang itu ya, tidak mengetahui. Orang yang kelihatannya baik, yang kelihatannya luar biasa, apalagi sudah kasih berkat, suka kasih berkat. Ya kita pikir ini dari Tuhan. Kita pikir, aduh luar biasa ini orang ini. Ya, benar-benar luar biasa. Tetapi di balik semua ada rencana yang tidak baik. Ada maksud-maksud yang tidak baik. Ketika engkau dikasih makan, aduh puji Tuhan dikasih makanan enak, puji Tuhan. Itu makanan ada isinya yang untuk menjatuhkan engkau, melemahkan engkau. Yang membuat engkau tidak berdaya. Engkau melihat pikirnya, oh dia baik datang ke tempatmu. Ya. Dia masuk ke rumahmu, dia datang ke rumahmu. Kau baik sekali. Kasih berkat, kasih macam-macam. Tetapi di balik semua itu ada rencana yang tidak baik. Dia menaruh sesuatu di rumahmu, menaruh sesuatu di rumahmu. Kita manusia awam, kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Tetapi tahukah Anda? Ketika kita selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus itu nggak bisa ditipu, saudara. Roh Kudus itu bisa melihat dengan jelas dan Roh Kudus itu berbicara. Dia akan menunjukkan hati-hati orang ini menaruh sesuatu di rumah Cik Lining, di sini, di sini, di sini.
Ya. Dan ketika Roh Kudus berbicara, kita tanggap, kita berdoa, kita lepaskan, maka semua yang orang itu perbuat tidak baik, semua kembali kepada orangnya sendiri. Dan Anda tetap selamat, Anda tetap berkemenangan. Oleh sebab itu mari, hari ini, belajarlah, berjalan bersama Roh Kudus. Jangan anggap enteng Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu luar biasa kuasanya. Roh Kudus itu sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus jadi satu. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, engkau tahu memeliharanya, engkau tahu menghargainya, menjagainya, menghormatinya, maka Roh Kudus tinggal, kerasan tinggal di dalam hatimu, di dalam rumahmu. Dan ketika Roh Kudus ada tinggal di dalam rumahmu, ya, engkau semakin dipercaya, engkau bisa dengar suara Tuhan, engkau bisa mendapat kasih karunia, penglihatan nubuatan yang dari Tuhan. Engkau bisa mendapat hikmat makrifat yang dari Tuhan. Perdalam lagi, terus memuji menyembah, terus berlutut, terus memuji menyembah, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Maka Tuhan perlihatkan, ialah menaskan, apapun yang orang perbuat kepada engkau, tidak akan bisa mengenai engkau. Tetapi semakin Roh Kudus itu berkarya dalam hidupmu, semakin Roh Kudus itu, rohmu menyala-nyala, rohmu semakin besar dan besar dan besar. Saya sering menyampaikan pesan Tuhan. Ketika Roh Kudus menyala-nyala, rohmu menyala-nyala semakin besar, besar, besar. Maka dengan mudah engkau bisa mengalahkan Goliat, betul? Engkau bisa menghadik semua iblis keluar. Sama seperti Yesus menghadik iblis dari orang gila itu semua keluar ke babi-babi. Hari ini kita perlu kuasa Roh Kudus. Karena tanpa kuasa Roh Kudus kita biasa-biasa saja. Kalau kita manusia biasa-biasa, ketika ada angin, diterpa angin, ya, angin sepoi-sepoi membuat kita tertidur. Angin yang besar membuat kita tidak berdaya, terlempar ke kiri ke kanan. Kalau badai gelombang yang besar membuat kita hanyut, kita mati ditelan badai dan ombak karena kita tidak berdaya. Tapi tahukah Anda, ketika Anda penuh dengan Roh Kudus, otoritas kuasa Tuhan ada dalam dirimu, mau angin, mau gelombang, mau badai, mau tsunami, apapun yang menimpa engkau tetap tegak berdiri, tidak tergoyahkan. Dan kau tetap berkemenangan. Kenapa? Bukan engkau. Roh Kudus yang ada di dalam engkau, yang besar kuasanya, yang luar biasa, itulah yang memampukan engkau, yang membuat engkau tegak berdiri, yang membuat engkau tetap gagah perkasa, yang membuat engkau tetap berkemenangan. Kenapa? Karena rencana Tuhan indah dalam hidupmu, engkau bukan menjadi alat kemuliaan yang biasa-biasa, yang cuma bersaksi dari PD1, PD ke lain, PD lain. Enggak itu. Kalau kesaksian mah itu sudah biasa, ya. Tapi Tuhan mau engkau menjadi alat kemuliaan yang handal, yang luar biasa, yang berbobot, bukan yang biasa-biasa, yang kacangan, bukan. Tetapi Tuhan mau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Orang mendengar takjub, orang mendengar bergetar, dan orang mendengar dibangkitkan dari kelemahannya, dan orang mendengar kembali bergairah, kembali mengebu-ngebu, dan kembali semangat melekat kepada Tuhan. Dan hari ini saudara baca sendiri Yohanes 14 ayat 15, di mana pekerjaan Roh Kudus ada di dalam dirimu. Ya, yang akan mengajar engkau, membimbing engkau. Hari ini saya mau bahas, Roh Kudus akan mengajarkan engkau bagaimana caranya menolak bala, menolak serangan-serangan, menolak semua tipu muslihat iblis, menolak semua tawaran-tawaran iblis yang kelihatannya luar biasa, menjanjikan, tetapi akibatnya adalah binasa, masuk ke jurang kebinasaan kekal, neraka kekal. Ya, tanpa Roh Kudus kita tidak berdaya, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Tetapi berjalan bersama Roh Kudus, Roh Kudus akan mengingatkan, mengajar, memberi petunjuk kepada kita, membimbing kita, memimpin kita, supaya kita tetap berjalan dalam koridor kebenarannya Tuhan. Dan ketika kita selalu mengandalkan Roh Kudus, kita selalu menyertakan Roh Kudus, melibatkan Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupan, percayalah, ketika engkau mendoakan orang sakitnya sembuh. Ketika engkau mendoakan orang yang kena guna-guna, lepas itu guna-gunanya.
Ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemenangan. Saya ini ya mendapat serangan-serangan itu bertubi-tubi. Anda mendengarkan saya menyampaikan pesan Tuhan. Senang. Aduh, didoain satu-satu. Ya, gratis lagi. Senang. Anda mendengarkan pesan-pesan Tuhan, firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Memberi Anda semangat. Tahukah Anda, ketika saya menyampaikan semua kepada Anda, banyak serangan-serangan yang datang. Yang tidak terlihat oleh kasat mata. Dari orang-orang yang dipakai iblis untuk menjatuhkan, untuk melemahkan, terlebih lagi untuk membuat Zoom ini bubar, ya kalau bisa ditutup begitu. Dan yang terlebih lagi untuk mengambil nyawaku kalau bila perlu, ya diambil nyawanya, dimatikan aja Cik Lingling itu, biar nggak bisa menyampaikan pesan Tuhan. Saudara, padahal kalau mau dilihat, Zoom kita ini loh orangnya berapa, nggak sampai ribuan. Itu aja membuat orang itu berlomba-lomba untuk mengacaukan, untuk menjegal, untuk membinasakan, untuk membuyarkan ya. Coba, kenapa? Adakah sesuatu yang istimewa yang membuat orang-orang itu mau dipakai iblis untuk melakukan itu? Kenapa? Karena di Zoom kini ada Roh Kudus berkarya, Roh Kudus yang benar-benar menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat Anda, Roh Kudus yang benar-benar mengajar kita dari hidup yang dalam keterpurukan, mulai diangkat, mulai dibersihkan, diajar, mulai diajar, dibimbing, mulai benar di hadapan Tuhan, berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, jatuh bangun, tetapi tetap Roh Kudus mengajar kita untuk tetap berjalan terus dalam kebenaran Tuhan. Sampai kita bisa hidup dalam kekudusan. Tidak cuma kekudusan, sampai kita bisa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sampai perkenanan Tuhan ada dalam hidupmu. Kita tahu ketika perkenanan Tuhan ada dalam hidupmu, hidupmu pasti berubah total. Orang yang mendapat perkenanan Tuhan diangkat, ditinggikan Tuhan. Dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan orang yang mendapat perkenanan Tuhan, ketika dia bisa dipercaya, dia akan dipercayakan perbenaran surga dalam dirimu. Orang yang dipercayakan perbenaran surga dalam hidupmu, apapun yang kau lakukan, kau kerjakan akan berhasil. Engkau pun akan mengalami kemenangan-kemenangan terjadi. Kemakmuran melanda hidupmu, disertai kebahagiaan dan kelimpahan dalam hidupmu. Oleh sebab itu, mari terus melekat kepada Tuhan. Dan hari ini kalau saya boleh bertahan, sampai hari ini, ada di depan saudara. Kenapa? Saya hanya meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup saya. Saya hanya terus berbahasa roh. Banyak yang berusaha menjegal saya. Banyak yang berusaha membuat saya jatuh. Udah jatuh kepleset 2 kali. Nggak puas, saudara. Nek Isa sampai mati. Kok belum mati? Udah kepleset kok belum mati. Ya, Lek Isa mati, beres buyar semua. Tetapi selagi Tuhan mau pakai, Tuhan pasti menyertai, melindungi, menjagai. Dan covering Tuhan ada dalam hidupku, juga dalam hidup saudara. Apapun yang orang perbuat, mau diapain aja, sampah-sampah sampai bau sampah, ya, difitnah kiri kanan, baunya busuk, bau sampah busuk kemana-mana. Dan Tuhan berkata, jangan bau sampahnya. Kalau kamu bau sampahnya, sesek ini hidung, batuk. Tapi Roh Kudus berkata apa? Kamu harus berdiri di atas sampah. Kalau engkau berdiri di atasnya sampah, engkau tidak akan bau sampah. Engkau tidak akan lihat sampah, tapi engkau lihat yang di atas. Dan saudara benar, ketika engkau berdiri di atas sampah, engkau tidak akan mencium bau busuk. Tuhan bawa engkau naik dan naik lagi. Ketika sudah naik lagi, mau dibawa level naik lagi, ada angin besar. Jangan lihat angin itu. Semakin terbang tinggi, terus naik tinggi, engkau tidak akan merasakan angin lagi. Saudara, hari ini mari saya ajak Anda jangan cuma mendengar penglihatan nubuatan. Itu udah lama, udah biasa. Dari tahun 83 saya sudah menyampaikan penglihatan nubuatan di depan gereja, di depan PD, hari ini depan saudara di Zoom. Ya. Saya dilatih Tuhan kalau diundang persekutuan-persekutuan.
Doain orang jam 6 itu kebaktian dimulai. Saya dari rumah sudah jam 4 udah berangkat. Karena perjalanan dari barat ke timur itu 2 jam. Belum macetnya, ya. Sampai di sana ibadah jam 6 selesai, mulai jam 8 selesai. Jam 8 selesai sama seperti saudara di Zoom ini. Saya doain satu. Jam 8 mulai doain satu, selesai jam 1, jam 2 pagi. Sana saya baru pulang sampai di rumah. Bayangin saudara. Dan saya dilatih Tuhan beberapa waktu sebelum pandemi kalau nggak salah itu ya. Dan setelah itu ketika ada di Zoom ini, Tuhan berikan lagi, latihan lagi, doain saudara satu-satu. Setiap kali Zoom jumlahnya selalu 100 lebih. Kenapa? Ada yang udah didoain keluar, masuk yang baru, keluar, masuk yang baru, terus begitu. Hanya ingin mendapatkan penglihatan dan nubuatan. Kalau cuman itu aja, sayang saudara, Anda tidak beroleh apa-apa. Tapi kalau Anda dapat penglihatan nubuatan, Anda yakin dan percaya mengimani, lalu Anda menghidupinya. Anda terus memuji menyembah masuk ke dalaman Tuhan. Anda terus memuji menyembah, dilatih terus, semakin memuji menyembah, semakin ini kuat dan gagah perkasa. Rohmu menyala-nyala, rohmu kuat dan gagah perkasa. Ketika rohmu menyala-nyala kuat dan gagah perkasa, tahukah Anda? Air dari surga mengalir, terus masuk memenuhi roh jiwa tubuhmu. Membersihkan semua luka di hatimu, di badanmu semua. Dibersihkan semuanya. Dan ketika air kehidupan Tuhan ada di dalam hidupmu, semakin bersih, tahir. Semua sakit penyakitmu semua sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Apapun kata dokter, tetapi segala sakit penyakitmu sembuh total dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena ada roh kehidupan di dalam dirimu. Roh kehidupan itu bertata di dalam dirimu, hatimu, rumahmu. Dan ketika Roh Kudus bertata di dalam rumahmu, yang beralaskan karpet kebenaran dari Tuhan, dan dipenuhi dengan suasana damai sejahtera, damai sukacita, dan dipenuhi dengan kebajikan dan kemurahan, Roh Kudus sangat kerasan tinggal di dalam hatimu, di dalam rumahmu. Dan kau akan mengalami perubahan-perubahan terjadi. Percayalah, sakit apapun di dalam dirimu, kalau Roh Kudus ada di dalam dirimu, kalau Roh Kudus masih mau pakai engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, sakitmu bablas. Sakitmu disembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kau pasti berkemenangan. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Zoom ini, yang mengalami kemenangan-kemenangan dari Tuhan, yang mengalami kesembuhan dari Tuhan dengan caranya yang ajaib. Kita lihat saudara-saudara kita yang mengalami masalah persoalan. Ada yang sudah terselesaikan, berkemenangan dijawab Tuhan. Ada yang belum, tetap tekun dan setia. Karena ketika engkau belum, berarti engkau akan memenangkan suatu pertandingan yang besar. Yang besar itu tidak langsung 1 jam selesai, tidak langsung 1 bulan selesai. Enggak. Itu memerlukan ketahanan, memerlukan iman, memerlukan hatimu, semangatmu untuk terus bertekuk lutut di kaki Tuhan. Sampai badanmu ini kebel, ya, sampai kuat dan gagah perkasa. Dan terlebih ketika otoritas dan kuasa Tuhan ada dalam dirimu. Tidak cuma engkau kuat dan gagah perkasa. Ya, engkau angkat tangan aja nih, angkat tangan aja. Yang keluar dari tanganmu bukan tangan biasa, tetapi ada sinar Tuhan. Sinar kemuliaan Tuhan ada keluar dari tanganmu. Maka ketika engkau angkat tangan itu iblis lari semua, keluar. Iblisnya udah takut. Kenapa? Ada kuasa Tuhan dalam tanganmu. Saya sering Tuhan perlihatkan ketika saya angkat tangan. Saya berdoa itu ular keluar. Dari model kecil, model gepeng, model bulat, model panjang, model apapun. Saya lihat ternyata banyak sekali modelnya. Saya sempat tanya, Tuhan kenapa ularnya macam-macam modelnya Tuhan? Ada yang kecil, panjang, lurus. Ada yang gemuk, ada yang besar, ada yang seperti anaconda, yang besar sekali. Tuhan berkata itu kuasanya. Kuasanya berbagai-bagai kuasa. Ada yang kuasanya kecil biasa-biasa. Ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar tingkatannya berbeda. Dan hari ini saudara, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita punya otoritas dan kuasa dari Tuhan. Anda pernah mendengarkan kan? Di mana saya mendapat serangan naga merah.
Ya. Ada 3 naga merah yang menyerang saya. Awalnya bukan naga merah, awalnya yang nyerang saya itu panah-panah hitam. Ya, cercaan-cercaan, kertas-kertas, sampah-sampah. Lalu mulai tombak. Saya ingat waktu saya menyampaikan pesan Tuhan di Zoom. Saya melihat ada 3 tombak langsung menuju ke saya. Wah, saya kaget. 3 tombak langsung menembus mau ke jantung saya. Tetapi tiba-tiba Tuhan katakan, angkat tanganmu. Dan ketika saya angkat tangan begini, tombaknya balik. Dan ketika tombaknya balik, satu mengenai seseorang. Dan ketika satu mengenai seseorang, Roh Kudus berkata, engkau besok akan menerima kabar, berita. Saya, oh iya Tuhan. Besok saya mendengar kabar, ada orang minta didoain. Karena istrinya sakit di rumah sakit. Ya. Dan saya doain. Karena video call kan, saya lihat, istrinya gemuk sekali itu di rumah sakit. Dan saya melihat suaminya, kok modelnya antik ya. Kok pakai bajunya hitam-hitam semua. Saya bilang, Tuhan kenapa bajunya hitam-hitam? Ternyata ketika saya telepon dengan beliau melancarkan serangan-serangan kepada saya. Dan ketika saya merasakan ada serangan balik ya, saya merasakan badan saya nggak enak semua. Saya langsung berdoa, saya telepon seorang hamba Tuhan, ayo doa. Dan kita doa pelepasan. Ketika doa pelepasan, besoknya saya mendapat kabar orangnya meninggal dunia. Saudara, kenapa? Karena serangannya balik kepada orangnya. Kalau kita nggak punya otoritas dan kuasa Tuhan, itu sudah mati saya waktu itu. Tetapi itulah, Roh Kudus itu luar biasa. Akhirnya apa yang mereka perbuat kepada saya kembali kepada pengirimnya. Dan pengirimnya yang meninggal. Saya nggak tahu pengirimnya itu yang meninggal atau kena istrinya, pokoknya kembali. Dan hari ini saya belajar sama Roh Kudus. Kalau dulu tombak-tombak hitam. Sekarang Tuhan kelihatan tidak cuma ular-ular yang menyerang. Bahkan ada ular naga yang menyerang. Ya, waktu saya ada di Zoom juga ada ular naga merah 3 yang menyerang saya. Dan ada satu nenek hitam. Waktu itu saya menyampaikan pesan, tetapi saya diserang. Saya itu berat sekali, kepalanya berat sekali, dan matanya mau ngantuk, tidak bisa melek. Saya ngomong sama saudara, tapi mata saya itu ingin tertutup, ingin ngantuk sekali. Nggak tahan, saya berkata, Tuhan, saya nggak tahan, saya nangis, saya berkata, Tuhan, saya nggak tahan, Tuhan. Serangan ini, Tuhan, saya nggak tahan. Tetapi tiba-tiba muncul itu, Pak Moses. Dia mendoakan saya di Zoom. Dia berkata, ada 3 naga merah yang menyerang Cilinglik. Ada nenek tua 1. Dan dari Bapak David SP Tam, ada 4 orang yang menyerang Cilinglik. Saudara, dan ketika didoa itu lepas dan lepas. Dan tadi waktu di rumah sini, ketika Pak Moses datang, ya berdoa. Beliau mendoakan, Tuhan berikan kepada saya, naga merah itu keluar. Wah, ada orang yang kirim naga merah keluar kepada pengirimnya. Kembali kepada pengirimnya. Ada orang yang naruh lagi, ular-ular itu kembali ke rumahnya. Kembali ke tempat pengirimnya. Saudara, betapa pentingnya, betapa perlunya Roh Kudus ada di dalam hidup. Tanpa Roh Kudus kita manusia biasa-biasa, sia-sia, bisa babak belur. Tetapi ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, ingat, ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, engkau percaya. Engkau mempunyai wibawa Allah dalam dirimu. Dan ketika engkau terus berjalan bersama Roh Kudus, engkau terus mengandalkan, menyertakan, melibatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Maka Roh Kudus yang berperang sebagai gantimu terhadap lawanmu. Dan Roh Kudus yang luar biasa itu, dengan otoritas dan kuasa yang dipercayakan kepada engkau, engkau bisa menghalau, engkau bisa menghardik itu iblis. Keluar. Kembali kepada pengirimnya, kembali kepada tempatnya. Dan engkau tetap aman dan nyaman, berkemenangan. Ya, oleh sebab itu mari saya ajak saudara terus memuji dan menyembah. Jangan berdiam diri. Kita kalau nonton TV bisa berjam-jam. Kita melihat YouTube bisa berjam-jam. Kenapa kita kalau bergaul dengan Roh Kudus nggak bisa berjam-jam? Ya, dengan Roh Kudus setengah jam untung. Setengah jam ada udah ngantuk. Baca Alkitab adalah obat tidur. Sebentar udah ngantuk, udah tidur saudara. Tetapi kalau engkau bergaul dengan Roh Kudus, engkau tidak akan ngantuk. Engkau tidak akan tidur.
tetapi engkau semakin semangat, semakin kuat dan gagah perkasa. Ya, mari Bapak Ibu, saya akan ajak Anda kembali memuji menyembah, tapi sebelumnya saya undang Ibu Gembala Febeninik ada di tempat. Ya, mana sekarang bersuara subhanallah? Ada nggak Ibu Gembala Febeninik? Ya, mana sekarang bersuara subhanallah? Ya. Silakan Ibu Gembala Febeninik yang berdoa dulu, ya. Ya, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, rapakana makaria lama sangkara makuria. Yesusku, haleluya, rapakana makaria lama sangkara makuria lama so. Oh Yesus Tuhanku besar, kuasanya dahsyat. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan dan kami muliakan. Di atas segala-galanya, tiada duanya dan tiada tandingannya. Kuasamu sungguh dahsyat, tidak dapat dipermainkan oleh apapun bentuk dosa, kejahatan dan pelanggaran. Tuhan, haleluya, pada saat malam hari ini, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memperdengarkan firman-Mu, dan Tuhan telah sampaikan firman-Mu kepada kami semua pada malam hari ini. Haleluya, seperti apa yang Tuhan sabdakan kepada kami lewat hamba-Mu Cik Lingling. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, dunia tidak bisa melihat Tuhan, karena dunia tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Beda kami anak-anak Tuhan yang ikut Zoom pada malam hari ini, kami adalah anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya supaya kami belajar untuk menghargai hadirat Tuhan saat kami masuk dalam ibadah Zoom, supaya tidak sambil lalu. Oh Tuhan, tidak haleluya sembarangan untuk menghadapkan hadirat Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami. Agar kami boleh mengalami kelepasan dari segala hal-hal yang buruk, dari segala hal-hal yang jahat. Tuhan, tolong kami Tuhan. Roh yang besar ada di dalam diri kami. Kami memiliki roh manusiawi, kami ini adalah roh yang kecil. Roh yang besar ada dalam diri kami itu yang memampukan kami untuk menghadapi serangan iblis dan roh-roh jahat apapun. Apabila satu saat kami menghadapi kuasa-kuasa kegelapan roh jahat setan iblis itu yang menyerang hidup ini, maka roh yang besar itu ada dalam diri kami, maka kami boleh mengalami kemenangan, kelepasan yang daripadamu. Terima kasih Bapak di dalam surga. Terima kasih Tuhan, berikan kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam ibadah. Oh Tuhan, bukan karena kebutuhan, tetapi kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menghormati dan menjunjung tinggi akan kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, bukan saat kami butuh baru cari Tuhan. Saat kami sudah kepepet, sudah terdesak baru cari Tuhan. Bukan seperti itu Tuhan sebagai orang percaya. Tuhan, baik saat kami susah, saat kami bahagia, saat kami dalam kelimpahan ataupun kekurangan, saat kami sakit ataupun sehat, kami butuh Engkau senantiasa. Itulah sebabnya Tuhan kami rindu untuk membawa hidup kami semakin dekat mengenal Engkau lebih dalam lagi, agar kami boleh mengalami pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Bukan melihat orang lain, tetapi kami benar-benar, oh Tuhan, mengalami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami percaya saat kami berdoa kepada Tuhan. Doa itu berkuasa di hadapan Engkau ya Tuhan yang kami sampaikan. Haleluya, akan terjadi mujizat karena ada roh yang besar itu dalam diri kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu bahwa kami manusia yang terbatas, tidak berdaya.
Kami tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kelebihan apapun selain kami mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Oh Tuhan, jangan sampai kami menunggu saat kecepit baru cari Tuhan. Tapi kami mau setia kepadamu Tuhan. Karena dunia ini hanya sifatnya sementara. Dunia ini isinya hanya sia-sia belaka. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mencari kekekalan dalam kehidupan kami. Dalam keabadian-Mu. Oh Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Apabila saat tugas kami di dunia ini sudah selesai, kami akan mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan. Bukan karena harta kekayaan itu semua akan kami tinggalkan. Oh Tuhan, haleluya. Biarlah kami tidak memperkaya diri secara duniawi, tetapi kami mau memperkaya iman dan oh Tuhan, rohani kami. Karena itulah yang akan membawa kami masuk di dalam kerajaan sorga yang penuh damai, sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kalau hari-hari yang lalu mungkin kami salah, kami tidak setia, kami kurang sungguh-sungguh. Tetapi biarlah firman-Mu, setiap butir kata kebenaran firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, akan membawa kami semakin hidup mengerti, memahami apa yang Tuhan mau. Tuhan berkati hamba-Mu Cik Lingling semakin bertambah-tambah karunia ilahi-Mu dalam kehidupan pelayanan hamba-Mu. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kerendahan hati, penguasaan diri. Oh Tuhan, tetap sabar. Oh Tuhan, mengampuni. Itulah yang Tuhan mau, sehingga Tuhan mau pakai hidupnya sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa otoritas surga berdaulat atas pelayanan hamba-Mu dan keluarga, bahkan pribadi hamba-Mu. Senantiasa mendapatkan covering Tuhan dengan caranya yang ajaib, memberkati kesehatannya, walaupun Tuhan dunia membenci karena dunia tidak mengenal Engkau, karena dunia tidak tahu Engkau. Oh Tuhan, ampuni mereka yang sudah berbuat kesalahan, yang berusaha untuk menyerang dan menjatuhkan hamba-Mu. Oh Tuhan, menggagalkan rencana Tuhan, ampuni mereka Tuhan, supaya hamba-Mu tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu dalam dirinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, berkati pelayanan. Oh Tuhan, PD Grace Ministry ini semakin berkembang, semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan dan mereka mengalami, oh Tuhan, mujizat dan keajaiban. Ajarkan mereka tidak lupa untuk melakukan kebaikan untuk Tuhan, terlebih untuk pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini Tuhan. Kalau kami mengasihi Tuhan, kami harus mengasihi sesama kami. Kami harus mengasihi pekerjaan Tuhan yang dapat kami lihat, yang dapat kami dengar. Tuhan, haleluya. Sampai kapanpun kami tidak bisa melihat Tuhan karena Tuhan terlalu suci. Oh Tuhan, haleluya, kami ini orang-orang berdosa. Itulah sebabnya Tuhan kasih kesempatan kepada kami masih hidup hari ini. Maka kami mau melakukan yang baik seperti yang Tuhan perintahkan. Oh, pada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati keluarga Cik Lingling. Oh Tuhan, anak cucu mantunya dimanapun berada. Baik saudara-saudaranya. Oh Tuhan, haleluya, keluarganya. Baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di luar kota. Ataupun di Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, Kau senantiasa menaungi, melindungi dan menjaga membelanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sertai pelayanan hamba-Mu. Juga Tuhan kami doakan kerinduan hamba-Mu untuk mendapatkan wadah ataupun tempat untuk panti Tuhan. Engkau sendiri akan bekerja dengan sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu akan mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diperlukan. Tuhan, untuk pelayanan, oh Tuhan baksos, Tuhan juga selalu sediakan. Tuhan cukupkan semua kebutuhan dan keperluannya untuk mendukung orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, untuk mereka mendapatkan bagian-bagiannya. Demikian juga kami berdoa untuk pelayanan hamba-Mu. Oh Tuhan, di sampai luar kota, bahkan Surabaya dan sekitarnya.
Tuhan menjangkau dan memberkati pelayanannya, memberkati jemaat yang dilayani. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami juga doakan untuk 3 co-host Tuhan, baik Julius bersama Stasia, mereka saling membantu, saling mendukung untuk Tuhan Zoom ini Tuhan sebagai co-host. Tuhan berkati, Tuhan keluarganya, berkati masa depannya, pergumulannya, pekerjaannya. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya untuk hamba-Mu David bersama Sylvia. Tuhan pakai mereka suami istri sehati untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan adanya sebagai co-host untuk memudahkan kami untuk bisa mengikuti ibadah dengan aman dan nyaman. Maka Tuhan berkati keluarga rumah tangga hidup nikahnya, berkati anak-anaknya, berkati ekonomi. Oh Tuhan berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya dan ibadahnya. Tuhan berkati orang tua, berkati keluarga mereka dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry. Oh Tuhan, kami doakan untuk Bapak Stephen Moses, mungkin masih sibuk dalam pelayanan-pelayanannya. Maka Tuhan Engkau juga pakai semakin indah bersama Ibu, Tuhan, haleluya Emilia. Tuhan juga kami berdoa untuk keluarganya, anak cucu mantu dan pelayanan jemaat yang dilayani semua. Bapak kami serahkan juga Bapak Wilson Pangkai. Tuhan urapi beliau yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan ekstra kekuatan dan kesehatan untuk melakukan tugas seperti yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkati bersama Ibu Herawati dan keluarga anak cucu mantunya. Bahkan jemaat yang dilayani semua mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Kris Lumampau. Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Untuk menyampaikan pesan Tuhan. Doa nubuatan yang Tuhan sampaikan lewat beliau. Tuhan pakai semakin indah dalam pelayanan penggembalaan. Oh Tuhan, Engkau mau tolong keluarganya, Tuhan tolong jemaatnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Sabto Wibowo, Tuhan pakai tambah-tambahkan karunia dan hikmat-Mu untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan tolong senantiasa bersama ibu dan anak-anak dan keluarga. Tuhan mantu dan cucu kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati pekerjaannya, berkati bisnisnya, berkati pergumulannya untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Dr. Habil Nun Tuhan. Engkau senantiasa pakai beliau Tuhan. Oh, memiliki profesi seorang dokter yang bisa menolong para pasien yang sakit mendapatkan kuasa. Oh Tuhan, jamaah tangan Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati pergumulannya bersama Ibu. Tuhan Engkau berkati supaya keluarga hamba-Mu ini menjadi keluarga yang harmonis, jadi berkat. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Dorcas Ruci. Tuhan kami serahkan Ibu. Oh Tuhan, haleluya, ini Tuhan pakai untuk menjadi alat kepada kemuliaan nama Tuhan. Baik berdoa untuk Ibu. Oh Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan lainnya. Kami juga berdoa untuk Ibu Rusliana. Juga kami berdoa Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, kesembuhannya. Tuhan kami serahkan untuk Tuhan Bapak David Tam. Tuhan kami serahkan juga untuk Ibu. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kami serahkan Bapak Paulus Aming. Tuhan kami serahkan Mawarani, Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan dan apa yang mereka lihat dari Tuhan. Biarlah itu mendatangkan mujizat dan keajaiban bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang hendak kami doakan. Tetapi ibadah ini harus diselesaikan Tuhan. Haleluya, sampai pada akhirnya nanti. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu Cik Lingling dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kemampuan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Senantiasa dapat dikerjakan dengan baik. Oh terima kasih Tuhan memberikan berkat upah dari jelilalah. Dari Tuhan pengorbanan dan pengabdiannya. Tuhan telah memperhitungkan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan kami untuk menadahkan tangan.
Tuhan turun tangan buat kami semuanya. Tuhan jangkau semua Tuhan. Haleluya Tuhan, lawat baik yang di luar negeri, luar pulau ataupun di Pulau Jawa, di luar kota, dimanapun berada. Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan turun tangan untuk memberkati kami sekalian. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya melimpahkan berkat-berkat permanen atas kita semuanya. Haleluya, sukacita, kebahagiaan, keamanan, ketenangan, kemenangan, dan keselamatan. Serta masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan limpahkan kepada kita sekalian hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Cik Ling. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Feben ini dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama Cik Ling. Tuhan berkati Immanuel. Amin. Tuhan berkati Gembala. Amin. Tetap semangat. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Bisa disampaikan kalau ada? Ada?